Shalom adik-adik yang ada di rumah, baik adik-adik dari Jemaat Rantai Pao maupun adik-adik dimanapun berada. Shalom dan selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis, Adik-adik, kembali lagi berjumpa dalam ibadah online kita pada pagi ini. Semoga adik-adik tetap bersuka cita bersama keluarga dan ibadah ini akan dilayani oleh kakak-kakak dari Jemaat Rantai Pao. Bersama kita hari ini ada Kakak Reksi, ada Kakak Lidong, dan ada Kakak Lena, dan Kakak sendiri, Kakak Selvi. Adik-adik, semua sehat ya hari ini? Kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya kakak ingatkan untuk absen dulu ya. Caranya, adik-adik silakan menuliskan nama dan kelompok pada kolom chat. Dan jika ada adik-adik yang berasal dari luar Jemaat Rantai Pao, silakan adik-adik tulis nama dan asal jemaatnya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan pundi persembahannya. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat Pagi Tuhan. Semua bersukacita ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini dalam ibadah ini. Semua katakan salam bagimu juga. Nah, adik-adik silakan duduk semuanya. Adik-adik, luar biasa ya kasih Tuhan sepanjang seminggu yang lalu. Kita selalu dipelihara Tuhan Yesus dalam setiap keadaan kita. Baik di saat kita susah, kita senang, sakit, sehat. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan terus menyayangi kita dan menolong kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik, bersyukurlah untuk kasih yang Yesus terus nyatakan dalam hidup kita. Kasih Yesus terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Hatiku
hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kasih Tuhan kita masih dapat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Dan hari ini adik-adik, di pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan di pagi hari ini kami boleh berjumpa bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami dari manapun Tuhan. Bersama dengan jemaat Rantepao pagi hari ini kami beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi penolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepada Tuhan. Kakak Lidong yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati agar menjadi penyambung tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita hari ini punya satu tema, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Silakan Kakak Lidong. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Pasti adik-adik semuanya masih ingat ya. Kakak Dewi, waktu minggu lalu Kakak Dewi cerita tentang 2 orang laki-laki. Namanya adalah Elia dan Elisa. Jadi ketika Elia terangkat ke surga, maka yang menggantikan dia menjadi nabi di Israel adalah Elisa. Nah, hari ini, pagi ini kakak mau menceritakan tentang seseorang yang disembuhkan oleh Tuhan. Namanya adalah Naaman. Siapakah Naaman itu? Dia adalah panglima tentara dari kerajaan Aram. Wah, dia adalah seorang pahlawan. Dia sangat dihormati dan Raja Aram sangat menyukai Naaman. Tapi suatu hari Naaman jatuh sakit. Dia menderita sakit yang mengerikan. Sakitnya adalah sakit kusta. Adik-adik tahu apa itu sakit kusta? Iya, sejenis penyakit kulit atau karesan. Tapi sakit kusta ini bukan sakit kulit atau karesan seperti yang biasa kita alami. Pada zaman itu, penyakit kusta itu sangat menjijikkan, menular, tidak bisa disembuhkan. Orang yang biasa kena sakit kusta itu dianggap hukuman karena melakukan dosa. Mereka dijauhi oleh orang-orang. Wah, Naaman jadi sedih karena sakit yang dialami. Nah, di rumah Naaman ada seorang wanita Israel yang masih sangat muda. Naaman mempekerjakan dia menjadi pelayan istri Naaman. Ketika wanita ini tahu bahwa tuannya Naaman itu sedang sakit kusta, dia pun memberitahukan istri Naaman bahwa dia mengenal seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakit Naaman. Gadis ini pun menyarankan supaya Naaman pergi menemui Nabi Elisa yang ada di Israel. Lalu
Naaman pergi menghadap raja. Dia menceritakan apa yang dikatakan oleh perempuan Israel yang bekerja pada dirinya. Dia meminta izin dan raja pun mengizinkan supaya Naaman pergi menjumpai Nabi Elisa di Israel. Raja pun bilang begini sama Naaman, bawalah hadiah buat Nabi Tuhan itu. Kemudian Naaman dan pengawal-pengawalnya pergi ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dia membawa persembahan yang begitu banyak untuk Nabi Tuhan itu. Lalu tibalah Naaman di rumah Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Dia hanya menyuruh pelayannya untuk menemui Naaman dan menyampaikan pesan Nabi Elisa. Kira-kira apa ya pesan Nabi Elisa untuk Naaman? Pesannya adalah Naaman disuruh pergi mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka dia akan sembuh. Apa? Saya harus pergi mandi di Sungai Yordan yang kotor dan bau itu? Bukankah di negeri ini banyak sekali sungai yang masih bersih? Kenapa harus di Sungai Yordan? Wah, Naaman jadi marah. Kupikir nabi itu akan keluar menjumpai saya. Paling tidak dia melihat penyakit saya, lalu dia akan berdoa untuk Tuhan, kepada Tuhannya untuk saya, lalu saya sembuh. Saya malah disuruh pergi mandi di sungai yang kotor. Saya tidak mau. Naaman sangat marah. Dia sangat jengkel. Lalu dia pergi meninggalkan rumah Elisa. Tetapi pengawalnya datang mendekati dan berkata, Tuan, seandainya Nabi Tuhan itu meminta Tuan melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan lakukan. Bukankah mandi di Sungai Yordan itu adalah perkara yang mudah yang Tuan bisa lakukan? Kenapa Tuan harus marah? Naaman terdiam. Lalu dia berpikir begini, benar juga ya. Lalu Naaman berubah pikiran. Dia pun akhirnya setuju untuk pergi mandi di Sungai Yordan. Naaman pergi, lalu tibalah dia di Sungai Yordan. Dia turun ke sungai itu lalu mandi. Dia membenamkan dirinya sebanyak 7 kali seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan ketika 7 kali Naaman membenamkan dirinya, apa yang terjadi adik-adik? Wah, Naaman akhirnya sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan yang sembuhkan Naaman. Naaman pulih dari sakit kustanya. Dia melihat kulitnya. Wah, kulitku kembali menjadi mulus. Tidak ada lagi sakit kusta yang ada di kulitnya. Naaman akhirnya sadar bahwa ternyata Allah orang Israel adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit apapun dengan caranya yang ajaib. Naaman sangat senang. Dia sangat bersuka cita dan dia kembali untuk menjumpai Nabi Elisa. Ia sangat berterima kasih kepada Nabi Elisa karena sudah sembuh dari sakitnya. Nah, sebagai tanda terima kasih dari Naaman kepada Nabi Elisa, maka Naaman memberikan hadiah yang begitu banyak yang sudah dibawa oleh Naaman dari kerajaan Aram. Tetapi Elisa menolak hadiah itu. Naaman terus membujuknya supaya Nabi Elisa mau menerima hadiah itu. Tetapi sekali lagi Nabi Elisa menolak. Elisa sadar bahwa bukan dia yang menyembuhkan Naaman, tetapi Tuhan yang menyembuhkan Naaman. Elisa hanya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menolong Naaman. Nah, karena Elisa tidak mau menerima pemberian hadiah Naaman, maka sebagai tanda terima kasih Naaman, dia berjanji. Janjinya adalah dia berjanji bahwa
dia tidak akan menyembah kepada dewa atau kepada berhala yang selama ini Naaman sembah. Dia tidak akan memberikan lagi persembahan kepada dewa-dewanya. Tetapi Naaman berjanji bahwa dia hanya akan menyembah Tuhan Allah Israel yang telah menyembuhkan dia. Wah, sebuah pengakuan yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Dan Elisa yang mendengar janji dari Naaman sangat senang sekali. Akhirnya Naaman pun meminta pamit. Dia minta izin untuk kembali ke tempat asalnya. Dan Elisa memberkati dia. Tetapi Gehazi, ya, dia melihat bahwa tuannya Elisa itu menolak pemberian dari Naaman. Muncul niat jahat dalam hatinya. Sayang sekali ya kalau hadiah sebanyak ini ditolak. Gimana kalau hadiah itu aku ambil untuk diriku? Lalu diam-diam Gehazi ini tanpa sepengetahuan Nabi Elisa, dia mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat dia dari jauh, dia berhenti. Dan Gehazi mendekati Naaman. Naaman berbohong. Apa yang dikatakan oleh Gehazi berbohong kepada Naaman? Apa yang dikatakan oleh Gehazi? Gehazi bilang begini, tuanku Nabi Elisa berubah pikiran. Dia tidak lagi menolak pemberian hadiah dari Tuan, tetapi dia mau menerimanya kembali. Padahal hadiah itu untuk siapa? Untuk Gehazi mau ambil, bukan untuk Nabi Elisa. Tetapi Naaman tidak tahu kalau Gehazi sedang berbohong. Lalu dengan senang hati Naaman kasih hadiah itu. Lalu Gehazi membawa hadiah itu, dia bawa pulang ke rumahnya lalu disembunyikan di sana. Dia diam-diam kembali ke rumah Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa tahu apa yang sedang diperbuat oleh Gehazi. Karena itu Nabi Elisa memperingatkan Gehazi. Dan Gehazi dihukum oleh Tuhan. Hukumannya apa? Tuhan menghukum Gehazi dengan memindahkan sakit kusta Naaman kepada Gehazi. Bukan hanya Gehazi yang kena sakit kusta, tetapi juga keturunan dari Gehazi. Jadi Gehazi dan keturunannya sakit kusta. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit apapun. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Seperti Tuhan menyembuhkan Naaman dengan memakai Elisa, memakai sungai Yordan, memakai orang-orang di sekitar Naaman, maka Tuhan pun juga bisa memakai siapapun dan apapun yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesembuhannya. Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan kita, memakai perawat, memakai obat-obatan, makanan dan minuman. Tuhan memakai papa mama kita, keluarga kita. Tuhan memakai teman-teman kita, Tuhan memakai guru-guru, dan Tuhan bisa memakai adik-adik semua untuk menjadi alat kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Caranya bagaimana? Adalah dengan kita selalu mendoakan mereka kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kesembuhan dalam hidup kita. Nah, amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-27. Nah, silakan adik-adik di rumah membuka Alkitabnya ya. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, karena bacaan kita pagi ini cukup panjang, kita hanya akan membaca 3 ayat saja. Silakan adik-adik yang bisa membaca, kita akan baca sama-sama ya. Dari ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Adik-adik yang belum bisa membaca, silakan adik-adik boleh mendengarkan ya, kakak akan bacakan. Silakan adik-adik melihat ayat 14, 15, dan 16, kita baca sama-sama. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Nah, adik-adik bisa membaca nanti di rumah keseluruhan dari pasal 5 ini ya. Tema kita pada pagi hari ini seperti yang dikatakan tadi oleh Kakak Selvi adalah Tuhan yang menyembuhkan. Mari adik-adik kita satu hati, kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama pada hari ini. Kasih Tuhan kepada Naaman sehingga dia boleh disembuhkan. Nah, adik-adik, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Silakan adik-adik siapkan persembahannya. Dan satu firman dari Mazmur pasal 86 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, baik, minggu lalu kakak Lian sudah memberikan satu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-5. Nah, hari ini kakak Selvi juga akan memberikan satu ayat hafalan. Masih dari kitab yang sama, yaitu kitab Mazmur. Dari Mazmur pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya, adik-adik yang bisa buka Alkitab, silakan dibuka dari Mazmur pasal 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Sekali lagi adik-adik, Mazmur pasal 3 ayat 9. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, adik-adik masih ada yang
Belum bisa ya? Sekali lagi ya. Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hebat, adik-adik luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Lena. Silakan Kakak Lena. Ya, adik-adikku yang disayang oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Tapi, bagaimana sikap berdoa kita? Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ceritamu sungguh luar biasa di hari ini. Engkau sungguh luar biasa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama mendoakan, mungkin ada teman-teman kami yang sakit. Tuhan, datanglah Engkau menjamah tubuh mereka, memberkati makanan, minuman, dan obat, sehingga mereka boleh kembali sembuh. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada teman kami yang sedih karena berduka. Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, mungkin di dalam sepanjang minggu ke depan ada teman-teman kami yang boleh menerima pertambahan usia, yaitu mereka boleh merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus, berkati pertambahan usia teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu dari PAUD, SD, SMP. Tuhan Yesus, Engkau menjaga pelihara anak-anak-Mu. Berikan mereka ketekunan untuk belajar, walaupun mereka harus belajar dari rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Berikan mereka untuk tetap mau belajar, semangat belajar senantiasa. Juga kepada orang tua, berikan kesabaran, berikan ketabahan untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak di rumah sebagai guru di rumah masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua anak-anak-Mu, ada opah, oma, papa, mama, kakak, adik, bahkan segenap keluarga. Tuhan Yesus jaga dan pelihara mereka juga semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, untuk guru-guru, baik di sekolah minggu pun di sekolah. Engkau juga berikan mereka semangat untuk senantiasa mengajar, walaupun melalui online atau belajar di rumah untuk anak-anak kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Engkau berkati Tuhan sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saat ini kondisi yang selalu meresahkan kami semua.
yaitu penyakit corona. Tuhan Yesus, kasihani kami semua, jaga lindungi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami tetap sehat, kuat, dan nama Tuhan senantiasa kami puji dan muliakan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai ke pelosok. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur, Bupati, dan semua aparat negara. Jaga dan pelihara mereka Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, beri hikmat, dan mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu di mana saja mereka berada, yang boleh mengikuti live streaming sekolah minggu di pagi hari ini, bahkan yang tidak sempat Tuhan, Tuhan jaga, pelihara dan lindungi mereka. Kami semua Tuhan yang boleh datang kepadamu, kami serahkan kehidupan kami, baik sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, permohonan, harapan dan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, ya tadi masih ingat ya tema firman Tuhan? Yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Hati yang gembira dan aku bahagia. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa ya. Sakit apapun itu, Tuhan pasti sembuhkan. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, semua katakan amin. Tuhan menjaga engkau, semua katakan amin. Tuhan menyayangi engkau, semua katakan haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan bersih, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Sayonara, dadah adik-adik.